guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi goreng ala resto ya. Jadi stylenya gimana? Nah mungkin stylenya kayak nasi goreng Solaria. Kalau nggak nasi goreng di restoran Chinese yang ada di Indonesia ya. Jadi bukan Chinese style tapi somehow tuh di restoran Chinese yang ada di Indonesia, terutama yang lokal, itu tuh dia nasi gorengnya tuh ciri khas kayak gini ya. Beda sama nasi goreng tek-tek, yang nasi goreng lebih ke Indonesia, mungkin nanti kita bikin episode lain ya. Oke, langsung aja ini bahan-bahannya. Yang pertama kita perlu bawang putih, bawang merah, cabai, daun bawang, dan juga untuk bumbu-bumbunya, sini ada kecap ikan, kecap asin, saus tiram, kecap manis. Nah, dan ini opsional, kita akan pakai margarin. Dan juga kalau kalian mau ditambah ebi juga sebenarnya boleh, cuman di sini aku bikin yang versi lebih simple ya, pakai yang lebih mudah ditemukan bahan-bahannya. Lalu isiannya di sini juga opsional, terserah kalian. Di sini aku pakai ayam, bakso ikan, dan juga udang serta telur. Dan pastinya kita perlu nasi yang cocok untuk nasi goreng ya, jangan nasi yang benyek, nanti kurang enak. Oke, yang pertama di sini kita perlu bawang putih sama bawang merah. Dan di sini kalian boleh blender, dihalusin, boleh diiris. Cuman kalau menurutku kalau misalnya kita halusin itu nanti rasa bawangnya dia lebih ngangkat lagi, lebih enak lagi ya. Ini aku mau parut aja. Nah, kenapa diparut? Supaya sesimpel cuciannya nggak banyak aja sih ya. Kalian boleh ulek, boleh apapun itu. Udah gini, kita panaskan wajan. Jadi kalau bikin nasi goreng, apinya tuh kalau makin, ibaratnya si pannya dia makin panas, tentunya dia akan menghasilkan nasi goreng yang lebih wangi. Makanya biasa kalau di restoran-restoran Chinese yang wok gitu pakai high pressure kompornya, itu pastinya lebih wangi, masaknya lebih cepet ya. Nah ini penting ya, kenapa aku masak dulu udang dan juga ayamnya, karena terkadang kalau misalnya kalian masaknya nanti digabung sama nasi goreng, udang dan juga ayam ini dia akan ngerilis atau mengeluarkan banyak air, itu bisa bikin nanti nasi gorengnya malah nggak wangi. Nah kita udah tumis semuanya, udah wangi, begitu kita masukin ayam sama udang, jadi basah lagi. Suhu woknya juga dia ngedrop gitu kan, jadi wanginya kurang ya. Makanya ini ditumis dulu. Nah ini udah mateng, udah sedikit ada browningnya, masih di pan yang sama. Sekarang kita masukkan minyak lagi. Kali ini minyaknya jangan terlalu sedikit. Cuman balik lagi ya, itu tergantung kebutuhan. Kalau kalian emang lagi ngurangin minyak ya nggak masalah, kurangin aja. Sini kita masukin telur. Kalau udah wangi, udah berbusa, sekarang kita akan masukin bawangnya. Masak lagi sampai wangi ya, jangan bau mentah ya. Udah wangi, udah mateng, pastinya udah nggak bau mentah. Sekarang kita akan masukin ini dulu, kecap ikan dulu ya. Kecap ikan kena panas, wanginya makin enak. Lalu isian yang tadi. Ini wanginya dahsyat, enak banget. Terus kita masukin nasinya ya. Saus tiram, kecap manis, kecap asin, merica, dan juga ini gula opsional buat yang suka lebih ke arah manis. Nah jadi selain nasi goreng Solaria ini juga kalau kalian perhatikan tuh belakangan aku sering
share masakan-masakan yang ala resto gitu loh. Sebenarnya kadang aku juga sekarang jadi lebih sering untuk eksperimen makanan-makanan kalau aku lagi kangen ke restoran. Karena jujur semenjak pandemi kan aku benar-benar membatasi mobilitas gitu kan. Jadi kalau bisa di rumah, lebih baik di rumah. Tapi kalau misalnya terpaksa untuk keluar rumah, jangan lupa juga untuk mengikuti protokol kesehatan ya. Dari jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun, dan yang paling penting tuh ini, kita harus pakai masker ya. Selain untuk melindungi diri tentunya, nah kita juga dengan menggunakan masker kita tuh mencegah penyebaran. Sekarang aku lagi senang pakai masker kain dari Rider. Terdiri dari 3 lapisan, microfiber dan juga spandex, yang pastinya juga efektif ya, antibakteria, antivirus, dan juga anti droplet. Nah, bahannya juga ini pastinya nyaman ya, kainnya tuh untuk kita gunakan sehari-hari karena dia breathable juga, maksudnya nggak pengap ya. Untuk tipe-tipenya juga banyak, ada yang earloop, ada yang untuk yang hijab, ada yang head loop juga, ukurannya macam-macam, ada juga yang buat anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut masak. Nah, ini kayaknya kurang ijo-ijo, ini aku mau tambahin lagi daun bawang. Ini supaya lebih wangi, kita akan finishing pakai margarin. Tapi ini opsional aja ya. Di sini juga aku pakainya nggak terlalu banyak. Dan juga supaya makin mirip, makin gurih kayak di restoran, ini boleh tambahin penyedap sesuai selera kalian. Kebayang ya, udah pasti gurih, terus wangi dari tadi kan kita goreng telurnya tuh dia sampai wangi banget, telurnya itu enak banget. Ada kecap ikannya, jadi ada aroma-aroma yang lebih tajam juga. Pokoknya ini mantap, kalian tinggal ikutin aja, resepnya juga udah aku tulis di description box. Step by stepnya penting, dan juga api, kalau bisa api besar. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Dan kalau kalian recook, tag ke @devina herman @devispantry. Stay tune terus and see you in the next video.